Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian, hadirin jamaah salat subuh Masjid Syuhada yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita syukur pada subuh hari ini kita semua diberikan nikmat sehat, ya, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada subuh hari ini kita bisa hadir kembali di Syuhada untuk subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan kegiatan bicara buku Islam. Pada kesempatan ini, insya Allah tema kita tema ringan, ya. Saya bawa buku kecil, ya. Orang Arab menyebutnya ini bukan kitab, tapi kutaib, buku kecil. Eh, Judulnya ini Ta'ammulat fi mumathalatil mu'min lin nakhlati. Renungan pada perumpamaan seorang mukmin dengan pohon kurma, ya. Penulisnya salah satu imam atau ulama Masjid Nabawi, Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Saya kira sering diundang ke Indonesia, ya. Eh, Ya, beliau punya buku, saya kira temanya umum, ya. Insyaallah pada pagi hari ini kita baca sebagian dari isi buku ini. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, eh, ini ada beberapa pengantar, ya. Saya kira salah satu cara Al-Qur'an, ya, mengajar orang-orang beriman itu dengan membuat perumpamaan, ya. Siapapun di antara kita yang sering baca Quran akan merasakan bahwa dalam Al-Qur'an itu Allah sering menghadirkan perumpamaan-perumpamaan. Tujuannya adalah eh, supaya kita lebih gampang memahami, ya, lebih gampang memahami. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 43, "Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun." Dan itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat bagi manusia, dan perumpamaan itu tidak bisa dipahami kecuali orang-orang yang berilmu. 43. Ya. Jadi perumpamaan itu juga butuh butuh wawasan, ya, butuh pengetahuan. Bahkan ada yang menarik, ya. Sebagian ulama salaf, Bapak dan Ibu sekalian, di antara mereka ada yang bisa sampai menangis kalau tidak memahami perumpamaan itu. Ya, kalau kita biasa-biasa aja kan, misalnya lihat perumpamaan, ya, kita lewat. Tapi ada di antara mereka yang saya tidak bisa memahami itu, ya. Itu sampai dia menangis, ya. Sambil dia berkata, lastu minal alamina.
saya menyayangkan diriku tidak termasuk yang disebutkan orang-orang yang berilmu dalam ayat itu. Karena Allah berfirman, "Wa ma ya'qiluha illal alimun." Tidak dipahami kecuali orang yang berilmu. Dia mengatakan, saya merasa sedih, saya tidak bisa memahami perumpamaan itu. Ya. Nah, salah satu perumpamaan menarik yang saya kira keluar dari Al-Quran dan dikuatkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah pernah memperumpamakan seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Ya. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan, ya, kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ibrahim 24-25, ya. Belumkah engkau melihat bagaimana Allah membuat permisalan dengan kalimat yang kuat itu seperti pohon, ya, seperti pohon yang eh, akarnya kuat, akarnya kuat, kemudian cabangnya menjulang. Para ulama-ulama tafsir mengatakan itu adalah pohon, sebagiannya adalah pohon kurma. Ya, kenapa Al-Quran dan bahkan Nabi, Bapak dan Ibu sekalian, merumpamakan orang-orang beriman atau para sahabat secara khusus itu dengan pohon kurma? Karena pohon kurma itu adalah pohon yang dekat dengan mereka. Ya, Al-Quran tidak, misalnya di Indonesia pohon yang terkenal apa, Pak? Misalnya pohon bonsai, ya. Tidak ada dalam Al-Quran orang mukmin seperti pohon bonsai, ya. Karena jauh dari pandangan masyarakat Arab saat itu, ya. Yang ada di dekat mereka dibuat perumpamaan supaya lebih gampang dipahami. Berarti Al-Quran adalah kitab yang realistis, ya, dengan keadaan. Perlu kita tahu bahwa uh, pohon kurma dan kurma itu, ya, tidak lagi sekedar menjadi pohon, tapi dia sudah menjadi peradaban. Ya, ada dua simbol peradaban Jazirah Arab itu. Yang pertama onta, yang kedua kurma. Ya, Bapak bisa bayangkan kalau orang makanannya kurma, kendaraannya onta, itu paling hemat. Ya, kurma bisa disimpan sampai berhari-hari. Kemudian onta itu bisa minum air 8 hari sekali. Ya, pasti tabungan orang itu utuh. Ya nggak Pak? Nggak pernah keluarin duit tapi hidup terus. Ya, kurmanya ada, sehat, kemudian ontanya juga jarang isi bensin kendaraan. Nah, orang-orang Indonesia itu susah. Tiap hari harus ada makanan yang baru, ya, isi bensinnya juga mahal, ya kan? Nah, itulah simbol, ya, peradaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ya, mohon maaf sebelum masuk ke pohon kurma itu, Nabi juga pernah memisalkan atau mentamsilkan, ya, seorang mukmin itu seperti pohon alang-alang. Mathalul mu'min kamathalil khama minaz zar'i. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti pohon alang-alang. Apa yang Bapak bisa lihat dari pohon alang-alang itu? Ya, kalau Bapak lewat di sebuah wilayah, ya, situ pohon alang-alang, alang-alang itu kan liar, ya kan? Itu pohon alang-alang itu hebat dari yang alang-alang itu, ya. Dibolak-balikan oleh angin.
dia tetap kuat, ya. Cuman gini goyang aja terus. Ya. Tasrufuha marratun wa ta'diluha ukhra. Kadang ia tersungkur, kadang-kadang ia tegak lagi. Alang-alang gitu aja tuh, ya. Nah, maka hidup seorang mukmin juga begitu. Tersungkur dengan masalah-masalah, ya, tegak lagi dengan nikmat-nikmat. Hidup itu gitu aja, ya kan? Yang menarik hatta tahij, sampai kemudian alang-alang itu menemui ajalnya, ya. Manusia juga begitu. Tersungkur, bangkit, mati, ya kan? Nah, saya kira itu permisalan yang hebat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya masuk kepada buku ini. Dia membahas tentang perumpamaan seorang mukmin dengan pohon kurma. Jadi hadisnya itu begini: Mathalul mu'mini kamathalin nakhlati. Seorang mukmin itu hidupnya seperti pohon kurma, ya. Ma akhasta minha nafa'aka. Apa yang kau ambil darinya, ya, itu selalu bermanfaat. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari Ibnu Umar, ya, atau putra dari Umar bin Khattab, Abdullah bin eh, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Nah, tentu Bapak dan Ibu sekalian, eh, ketika mentampilkan satu hal dengan yang hal yang perlu kita cari persamaannya. Berarti seorang mukmin itu ada persamaannya dengan pohon kurma. Jadi kalau lihat pohon kurma jangan lihat pandangan pandangan apa ya, pandangan dangkal. Ya, lihat-lihat, oh itu seperti saya dalam hal kehidupan. Nah, penulis Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr ini mencoba eh, menyebutkan beberapa persamaan-persamaan antara seorang mukmin dengan pohon. Yang pertama, kata beliau, ya kita dengar ucapan beliau karena beliau tinggal di sana, ya, seorang ulama juga dan paling mengerti, ya, tentang pohon kurma karena hari-hari mereka melihatnya dan bisa menelitinya. Kata beliau yang pertama, yang namanya pohon itu secara umum, kata beliau memiliki akar, batang, cabang, daun, dan buah. Rata-rata, ya. Ada akarnya, ada batangnya, ada cabangnya, ada buah. Walaupun ada pohon biasanya ditakdirkan hidup tanpa buah, ya. Bapak cari sendiri hikmahnya, kenapa dia tumbuh tapi tidak ada buahnya. Dia kadang-kadang bisa jadi hiasan, ya, tahu-tahu jadi obat, ya kan? Tahu-tahu jadi hal yang sangat bermanfaat yang tidak diketahui oleh manusia, ya. Seperti misalnya pohon itu, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berada di dekat contoh kelapa sawit, ya. Di kampung saya itu banyak kelapa sawit. Kalau kita mendekat, kok pemandangannya tidak enak. Ya, ada duri, ada macam-macam. Kalau kita dekati juga nggak mau. Tapi dilihat dari jauh, itu sangat indah. Ya, dia akan sangat indah kalau sudah dilihat dari jauh. Oh, dia hadir sebagai pelengkap keindahan. Nah, saya kira menarik dari belajar dari pohon itu. Nah, apa maksudnya kalau pohon kurma itu memiliki akar, batang, cabang, dan daun dan buah?
Artinya seorang mukmin itu punya akar juga, ya. Nah, akarnya seorang mukmin adalah tauhidnya, akidahnya, ya. Kalau akarnya bagus, insya Allah buahnya juga bagus. Tauhidnya bagus, akidahnya bagus, amal solehnya ikut baik. Berarti kan orang-orang yang hidup dengan akidah tauhid yang rusak, itu pasti cara berpikirnya juga rusak, ya kan? Kita nggak usah kasih contoh, tapi sering lihat orang, kenapa orang ini cara berpikirnya rusak? Saya kira dia punya akar yang rusak, ya. Dia belajar eh, dasar-dasar agamanya itu dari tempat-tempat yang rusak. Nah, seorang mukmin itu seperti pohon kurma, ya. Dia punya tauhid, punya akidah yang baik, ya. Insya Allah amal-amal solehnya juga ikut jadi baik. Nah, jadi diterima, ya kan? Diterima. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, pohon kurma itu tidak akan hidup dan tumbuh dengan baik jika tidak mendapatkan stok air yang cukup. Ini saya kira menjadi karakter namanya pohon, ya. Pohon itu selalu butuh air. Apalagi di Arab Saudi, ini tanya Pak Ali nih, ya, yang lama di Timur Tengah. Bagaimana orang merawat satu pohon kurma, ya? Itu kadang-kadang dibuatin apa namanya? Satu keran sendiri di bawah tanah, ya, kemudian supaya bisa mengairi. Itu susah sekali. Ya, kalau di Indonesia kan enak tuh, diairi hujan. Ya. Tapi dia butuh air, ya. Dan pohon kurma itu saya kira dia tidak akan juga akan mati kalau tidak mendapatkan air yang cukup. Seperti di Indonesia kan, Indonesia itu kurma itu bisa tumbuh tapi kadang-kadang buahnya nggak ada, ya. Berarti ada yang tidak cocok. Bagaimana dengan seorang mukmin? Seorang mukmin itu akan bisa hidup kalau ada siraman-siraman wahyu. Kata Syekh Al-Badr, ya. Eh, Kebutuhan seorang mukmin itu kan bukan kebutuhan sekedar dia makan. Yang namanya seseorang manusia itu kan dia ada kebutuhan, eh, kebutuhan eh, jasmaninya, dia harus minum, dia harus makan. Kemudian ada juga kebutuhan akalnya, dia harus baca, dia harus mengaji, dia harus tadabbur. Itu kan sedang memenuhi kebutuhan, ya. Nah, kapan dia tidak disiram, orang itu akan berjalan tanpa arah. Perhatikan orang yang sering mengaji sama enggak, ya. Nah, itu saya kira kita bisa lihat, oh kenapa dia jarang tersentuh dengan nilai-nilai kebaikan misalnya. Ya gampang, ya. Sebuah keluarga juga begitu, yang tidak pernah disentuh dengan nilai-nilai kebaikan, ya rusak, ya. Seorang pribadi, bahkan sebuah peradaban. Kita ini kan dalam sejarah kita lihat ada orang, ada keluarga, ada masyarakat, ada peradaban rusak, ya kan? Saya kira salah satunya adalah tidak mendapatkan sentuhan-sentuhan kebaikan seperti pohon, ya. Pohon itu Bapak dan Ibu sekalian, perhatikan baik-baik, ya. Kalau ada daun yang terlepas dari tangkainya itu, 1 2 hari mungkin daunnya masih terlihat segar. Tapi kalau sudah 3 4 hari lama, dia akan kering, ya kan? Nah, mungkin orang begitu juga. 1 2 hari, 1 2 tahun orang bertahan dengan kebaikan, masih ada fitrahnya. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, nah dia akan rusak. Makanya dia harus terhubung dengan dahan itu. Orang itu harus terhubung dengan agama itu. Supaya dia selalu hijau, ya kan? Ini saya kira
permisalan-permisalan ringan yang bisa kita lihat, ya. Dan kalau sudah eh, daun atau rumput itu sudah terpisah dari tangkainya, dia paling gampang dibakar. Ya, orang yang tidak punya basic itu tuh gampang diprovokasi tuh. Ini apalagi tahun tauhid kan, apa tahun-tahun politik begini, itu kalau karakternya seperti daun-daun yang kering, itu gampang diarahkan, gampang dibakar. Nah, padahal cuma cerita pohon, tapi kok sedetil itu, ya. Nah, ketika Nabi mengatakan bahwa mukmin seperti pohon kurma itu kan arahnya sudah jauh, ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pohon kurma itu salah satu pohon yang tumbuh kuat dan bisa berumur panjang, ya. Ada seorang ulama salaf namanya Imam Al-Auza'i, pernah ditanya, ya, tentang iman, ya. Nanti ada kaitannya dengan pohon. Kan kalau pohon itu kan bisa tumbuh, bisa tinggi, sangat tinggi sekali. Ada juga pohon yang pendek, ya, seperti pohon bambu. Kalau kita belajar dari pohon bambu itu ada yang menarik, Pak. Ya, dari pohon bambu itu kan biasanya di samping-sampingnya itu mereka tumbuh dengan gagah, seperti ngalahin ngalahin bambu kan. Tapi kata pohon bambu, tunggu, saya lagi pasang akar nih, ya. Ketika sudah akarnya sudah mulai kuat, dia kemudian menjulang dengan sendiri, yang lain di samping-sampingnya kalah. Ini perhatikan nggak sih karakter kata pohon seperti ini? Makanya pohon bambu itu kadang-kadang tinggi sendiri. Dia pernah dikalahkan oleh yang lain. Tapi sudah menata akarnya dengan kuat. Baru dia menjulang. Nah, ada pohon yang bisa setinggi itu. Ada juga pohon yang pendek-pendek seperti pohon toge. Ya. Ada yang bilang pohon apa yang paling tinggi di dunia? Tanya pohon toge di atas Monas. Ya, nah, itu bercanda aja. Tapi eh, apa namanya, memperlihatkan pohon itu ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, Imam Al-Auza'i pernah ditanya, iman itu bisa tinggi seperti apa, bisa rendah seperti apa? Ya, kata beliau, iman itu kalau kita pupuk, kalau kita pelihara, kalau kita didik terus, ya, bisa seperti gunung. Ya. Jadi kalau orang sudah punya iman seperti gunung, nah, perhatikan, dia akan bertenaga terus, ya, akan bertenaga. Kata beliau, kalau iman bisa dihancurkan, bisa ditiadakan seperti tidak ada sama sekali. Jadi iman itu bisa hilang, bisa seperti gunung. Ya, saya kira ini ada apa namanya, eh, menarik perkataan beliau tentang perumpamaan iman dengan eh, pohon itu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pohon kurma bercampur dengan tumbuhan lain yang bukan dari jenisnya. Ya. Ya, saya kira memang begitu, rata-rata yang namanya pohon itu kadang-kadang ada aja pohon-pohon yang mengganggu, yang mengambil gizinya. Ada rumput di sebelahnya, ya. Nah, kira-kira hidup seorang mukmin juga begitu, bahwa dia tidak hidup di tempat yang bersih, ada aja masalah, ada aja fitnah, musibah yang eh, apa namanya, yang dia rasakan. Kita ini, Bapak dan Ibu sekalian, eh, tidak ada yang pernah lepas dari masalah, ya. Walaupun mukanya teduh, terlihat tenang, saya kira kita tidak ada yang bisa lepas dari salah. Ya.
Cuman kelihatannya aja tenang nih, padahal banyak masalah sebenarnya. Ya. Ya. Orang semakin kuat bercanda, kadang-kadang dicurigai dia banyak masalah. Dicurigai, tapi kadang-kadang dia sudah simbol kebahagiaan. Ya. Eh, ada orang masalah di anaknya, ada masalah di penyakitnya, ada masalah di tetangganya, ada masalah di istrinya, ada masalah di dirinya sendiri. Ya. Ada masalah di gantengnya, ada masalah di jeleknya. Ya. Jadi gantengnya bisa masalah. Nah, orang tidak bisa lepas dari itu. Kemarin saya ingat di Pak Andi kita baca cerita ya di Al Faizin ada seorang raja Persia, raja Persia yang meminta kepada kaum cendekianya untuk menulis biografi tentang manusia. Cerita ini saya nukil dari sebuah buku judulnya Manusia itu Sangat Berharga, ya, tulisan seorang dokter. Eh, seorang raja Persia meminta kepada para cendekia supaya menulis biografi tentang manusia, akhlaknya, karakternya, sifatnya, penciptaannya. Kemudian mereka menulis biografi tentang manusia itu ternyata sangat tebal dan berjilid. Kata raja, saya tidak mau membaca buku yang terlalu tebal. Saya banyak kerjaan. Diringkaslah ya tentang manusia itu. Setelah mereka ringkas ternyata masih tebal juga ya. Kata raja, saya tidak mau baca buku-buku tebal, diringkas saja. Ada seorang cendekia yang berbisik kepada raja Persia ini yang mengatakan kalau kita peras-peras manusia itu cuma ada tiga kesimpulannya. Yang pertama dia hidup, yang kedua menderita, yang ketiga mati. Ya, hidup, menderita dan mati. Itu tiga kata buat manusia. Tapi orang-orang beriman tidak begitu. Ya, orang-orang beriman insya Allah hidup, beramal soleh, mati meninggalkan jejak kebaikan. Ya, tapi dengan dasar tadi itu, memang banyak orang hidup seperti itu, Pak. Hidup menderita terus, ya. Kemudian dia mati. Kemarin saya baca di Detikcom, ada seorang mahasiswa internasional di Bali, tinggal di Bali, kos-kosan. Mungkin Bapak ada yang baca juga, ya. Dia di kos-kos itu bunuh diri. Dia menggantung ininya, kemudian mati. Setelah di cross check, kenapa dia begitu gampang bunuh diri? Sekarang orang bunuh diri gampang, Pak. Ya. Pertama dia tekanan. Yang kedua, dia selalu merasa tidak bisa berkompetisi dengan yang lain. Dia melihat temannya sudah punya mobil, ini sudah punya istri, ini, dia nggak bisa, ya. Dan bunuh diri itu dia rencanakan. Polisi, saya lihat itu WA dia beberapa hari sebelum meninggal itu dia sudah WA temannya. Dia bilang ada satu perbuatan suatu saat pasti saya lakukan. Dan itu berkali-kali dia ulang. Berapa hari lalu ditemukan dia sudah gantung dan itu sudah bengkak. Orang banyak yang tidak tahu, ya. Banyak, ya. Tekanan-tekanan hidup membuat orang gampang kemudian mengakhiri hidupnya, ya. Nah, saya kira ini hanya bisa diobati dengan salah satu caranya adalah kita mengaji-mengaji seperti ini. Ini sudah on the track, ya. Makanya yang tidak mengaji-mengaji itu khawatir nanti gantung diri di luar, ya. Yang sering absen itu ya, itu lagi banyak masalah, ya. Entah sibuk, tapi tak khawatir nanti gantung diri. Nah, kalau yang tidur insya Allah sedang menenangkan diri, ya.
Saya kira dunia hari ini mengalami tingkat tekanan yang sangat tinggi ya, dan agama itu menghadirkan fungsinya bahwa dia menenangkan pikiran-pikiran itu. Nah, kalau kita sebutkan tadi bahwa pohon kurma itu di samping-sampingnya ada rumput, ada tumbuhan-tumbuhan lain yang apa namanya, yang bisa merusak keberadaannya, saya kira juga manusia, seorang mukmin seperti itu. Ya, itu dijadikan sebagai cobaan hidup yang bisa terus bertahan. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, yang menarik dari pohon kurma itu, perhatikan baik-baik, kata Syekh Muhsin Al-Badr, atau seperti kata Al-Quran, tu'ti ukulaha, eh, buahnya itu, ya, buahnya itu, tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Buahnya itu akan hadir di setiap waktu. Ada pohon atau buah, Bapak dan Ibu sekalian, yang dia eh, apa namanya, berbuah pada musim-musim tertentu. Ya, sebagian dulu para ulama berkata masing-masing daerah itu ada buah-buahnya sendiri. Ya, kalau pada musim tertentu, misalnya ada musim rambutan, sebenarnya Allah itu menyuruh kita makan buah rambutan yang banyak. Kalau lagi musim duren, kita disuruh makan duren yang banyak. Ya, karena ada hikmahnya. Yang salah itu lagi musim rambutan kita cari duren, ya kan? Kehadiran musim itu ada hubungannya dengan kebutuhan manusia pada saat itu. Makanya dibanyakin. Lihat, ingat ini sekarang lagi musim apa nih? Banyakin, ya. Karena itu Allah sudah mengerti bahwa hari itu orang-orang itu sedang butuh dengan buah-buah itu, makanya dihadirkan musimnya. Nah, lain dengan kurma, ya. Kata Allah, tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Kurma itu dalam waktu setahun berbuah berapa kali banyak, ya. Makanya orang-orang Arab itu menyebut kurma itu kan dari buahnya pun sudah ada istilah, ya. Kalau dia masih muda sekali namanya buser, masih kecil, ya. Kalau sudah matang dikit namanya rutop, ya. Kalau sudah naik dikit, ya, Bapak namanya bilang kurma. Tapi tahapan-tahapan itu ada buahnya, masing-masing bisa dimanfaatkan, ya. Nah, apa hubungannya dengan orang-orang beriman? Orang-orang beriman itu beramal soleh tidak musiman, ya. Ada orang biasanya, kita ini lagi musimnya kita pelihara anak yatim nih, ya kan? Besok lupa. Ini kita lagi semangat-semangat sholat berjamaah nih, ayo kita sholat. Besok bubar, ya kan? Enggak begitu. Orang mukmin itu selalu berbuah, selalu berbuah. Dia berpikir ini kan pohon ini singkat, ya. Kita harus menghasilkan buah-buah yang terbaik demi kita sendiri, ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Bapak bisa perhatikan dari pohon kurma itu, ya? Itu daunnya itu sangat kuat seperti pohon kelapa, ya enggak? Pohon kelapa itu cuman bisa jatuh daunnya kalau jatuh juga dengan tangkainya, ya. Ada filosofi pohon kelapa yang bagus, ya. Persis dengan pohon kurma. Adalah setiap bagian-bagiannya itu bermanfaat. Coba Bapak lihat pohon kelapa, ya, dari akarnya saja. Siapa akarnya itu biasa dibuat apa, Pak? Kalau di Sulawesi kalau tidak salah itu dibuat hiasan. Akar itu, ya.
dibuat-buat melilit-lilit jadi hiasan. Batangnya itu ya, yang saya lihat di kampung saya, orang buat tiang, tiang rumah-rumah karena rumah-rumah orang Sulawesi itu eh, apa namanya? Tinggi-tinggi. Itu batangnya adalah pohon kelapa. Kenapa orang Sulawesi itu atau di tempat-tempat tertentu rumah itu tinggi? Karena di samping mana banyak binatang buas, di bawahnya bisa pakai istirahat, tidur, ya. Sudah bertani di bawah itu bisa ditaruh beras, bisa taruh hasil pertanian, di atas bisa pakai hidup. Nah, naik lagi ke atas daunnya, ya, kan bermanfaat pada daun daun kelapa itu. Bisa pakai buat bungkus ketupat, nah, janur, ya kan? Apalagi Pak? Apalagi bisa pakai pukul orang, ya kan? Yang penting dia bermanfaat, ya. Di daunnya itu ada lidi, ya kan? Nah, bisa pakai sapu. Apalagi sekarang saya lihat penjual-penjual nasi goreng itu nggak pakai sendok lagi, Pak. Pakai sapu dia, ya kan? Kemudian eh, kelapanya, buahnya, kelapanya ya. Setiap lapisannya itu bermanfaat, ya. Eh, Kelapa itu paling luar, minimal nih kalau di kampung saya dulu kalau tidak ada sendok, orang bisa buat sendok dari kelapa itu. Kalau sudah kering, dia bisa bakar, ya. Padahal itu baru kulitnya, Pak. Bisa pakai bakar-bakar gitu. Terus tempurungnya, tempurungnya itu banyak. Dulu orang bisa pakai piring. Ininya ini kalau udah kering bisa dibakar, ya. Kelapanya juga begitu. Kalau dia mudah bisa pakai jus, kalau dia tua pakai santan, ya kan? Apa yang tidak bermanfaat? Nah, tapi perhatikan pohon kelapa itu, apalagi yang di pinggir laut, ya, itu kalau jatuh itu dari tempat yang tinggi, ya. Kalau dia di darat diambil orang, kalau di laut suka tantangannya semakin banyak. Perhatikan kalau kelapa itu diambil orang, diambil ibu-ibu, itu tidak disayang-sayang, Pak. Dicungkil eh, pakai apa? Hah? Ya pakai parang atau di kami itu ada tempat itu sendiri, ya. Kemudian dibelah lagi, ya. Kemudian santannya diperas-peras, tapi ujung-ujungnya keluarnya adalah minyak dan santan, ya. Nah, orang mukmin juga begitu. Orang mukmin itu seperti orang yang kalau punya masalah, dia jatuh dari tempat yang tinggi, seperti pohon kelapa, ya. Tapi setelah masalah yang dia lalui itu dia jadi minyak atau jadi santan. Nah, itu kan eh, kalau lihat pohon kelapa itu kadang-kadang perlu ngukur dengan diri sendiri. Mudah-mudahan ada santan, ada kelapa yang bisa keluar. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata sebagian ahli kurma berkata, pohon kurma itu semakin lama usianya, maka buahnya semakin banyak dan berkualitas. Pohon kurma itu ya, semakin lama buahnya semakin bagus dan berkualitas. Nah, kira-kira seorang mukmin itu kalau dia tambah berumur, tambah berusia, dia semakin baik. Ada masa-masa Bapak dan Ibu sekalian, kita ini bersungguh-sungguh dalam beribadah. Tapi ada nanti masa-masa kita tidak bisa lagi ke masjid. Saya sering nasihati teman-teman, kalau sudah saatnya nanti
tidak bisa lagi ke masjid, jangan dipaksakan. Ya, Imam Malik, penulis kitab Al-Muwatta, apa yang kurang dari dia? Ya, dia selama masih muda, selama masih produktif, dia berfatwa. Tapi saat dia tidak bisa ini, dia sudah tinggal. Dan pahalanya tidak akan berkurang sama sama sekali. Ya, Eh, makanya teman-teman yang sudah apa ya, sudah terbaring, tidak bisa lagi bergerak, ya, insya Allah pahala mereka akan tetap dicatat sempurna, ya. Kenapa? Itu buah dari keistiqomahan mereka. Nah, itu hebatnya orang istiqomah, ya. Kalau dia waktu-waktu dia muda datang datang gini-gini, giliran sudah beruzur nanti, ya, dia akan tetap dianggap sebagai orang yang melakukan eh, sesuatu yang sempurna. Dalilnya kita bisa baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Eh, Sebagian para sahabat itu ada yang tidak bisa melakukan kebaikan, tapi mereka tetap di rumah, dan Nabi menganggapnya sebagai orang yang mendapatkan pahala yang sempurna. Ya, yang terakhir kata penulis ini, pohon kurma itu memiliki buah yang lembut dan duri yang kasar. Jadi kurma itu ada buahnya yang lembut, tapi ada juga durinya kan, ada bagian-bagian kasarnya. Nah, seorang mukmin itu ada pribadi, ada bagian-bagiannya yang pada dirinya ada kelembutan, tapi ada juga harus ada kasar-kasarnya dikit. Dia tidak boleh dipandang enteng orang-orang apa namanya, orang-orang kafir, musuh Islam. Dia punya duri, ya, tapi dia juga punya kelembutan. Kelembutan itu dipakai pada tempatnya, durinya juga dipakai pada tempatnya, ya. Nah, yang salah kalau yang lembut-lembut kita pakai keluar, yang durinya kita pakai ke dalam. Nah, saya kira ini filosofi pohon kurma yang sangat menarik yang ditulis oleh eh, Syekh Abdul Razak Abdul Badar, menulis buku dengan Ta'ammulat fi Mumatsalati Al-Mu'min Linnaqlati. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, walaupun ringan-ringan, ya. Tapi saya berharap ada satu dua inspirasi kebaikan yang bisa kita tangkap. Baik, jazakallah khairan katsiran kepada Sil untuk memperjelas apa yang beliau sampaikan. Jika ada pertanyaan dari jamaah, kami persilahkan. Ada? Ustaz, tentang kata doroba pada pemberian perumpamaan di Al-Quran ini sering berulang-ulang. Wadriblah doroba linas yang beribu. Aslinya yang saya tahu itu artinya katanya pukul gitu. Dan kadang-kadang juga dipakai untuk kayak berjalan. Nah, jalan mungkin seperti memukul-mukul tanah gitu ya. Tapi kenapa kalau diterjemah bahasa Indonesia cuman berikan gitu? Kenapa nggak pakai suatu kata terjemah yang lebih mirip dengan arti aslinya? Misalnya kami hentakan perumpamaan, atau kami pukul perumpamaan, atau kami injak apa-apa, kami pokoknya yang lebih mirip dengan seperti yang lebih apa namanya, lebih dramatis gitu kata-katanya ya, sesuai dan tidak berbohong juga gitu. Terus yang kedua, Allah memberikan perumpamaan itu kan supaya manusia mengerti. Tapi kok kadang-kadang ada penjelasan
yang saya nggak mengerti. Apa susah gitu ngertinya. Seperti kayak ada sebagian orang yang mengatakan bahwa wahyu Allah itu turun tanpa huruf, tanpa suara gitu. Nggak ngerti saya maksudnya apa gitu. Pemahaman seperti itu tuh maksudnya apa? Ya, terima kasih. Iya. Eh, saya kira menarik ya pertanyaan Pak Dokter ini. Saya kira dalam bahasa Arab ya, itu salah satu kelebihan bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa Quran karena memiliki kedalaman kata yang sangat dalam. Ya, kadang-kadang satu lafaz bisa berarti banyak. Ya, walaupun memang kadang-kadang ada hubungannya dengan kata dasar. Ya, contoh misalnya kata tanawala. Ya, tanawala. Kata tanawala ini itu kita akan bisa memahami kalau sudah ada di belakangnya ada kata apa. Ya, misalnya tanawal al-kitab. Oh, berarti dia membaca buku, ya kan? Kalau misalnya dia tanawal al-ma, oh bisa berarti dia minum, ya. Terus tanawala fulan, bisa jadi artinya mukul, ya. Kita akan mengerti satu kata itu kalau sudah ada apa kata di sampingnya. Nah, kata yang seperti ini dalam sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Salah satunya ada kata doroba, ya. Tapi kalau tanawala tadi artinya kata dasarnya adalah mengambil, ya. Orang mengambil buku itu artinya tidak mungkin diambil kan, pasti ada dibaca, ya kan? Orang mengambil air pasti kan diapain air itu? Pasti diminum. Masih ada hubungannya. Orang bisa oh ya, ya. Nah, doraba itu salah satu ujian para orang yang belajar bahasa, ya. Saya dulu nih waktu mau masuk Lipia, ada dosen Mesir. Saya masih belajar bahasa waktu itu, tingkat belajar masih belajar mufradat, kosakata. Dia bilang ke saya, "Idrib ra'saka alal jidar." Ya kan? Ya, itu kan kalau kita bahasakan ini, coba pukulkan kepalamu di dinding. Ya kan? Saya kaget, masa kepala saya harus saya bentakan ke itu. Ya, mungkin dia maksudnya lain gitu ya. Iya, mungkin dia bisa apa ya, pahami sesuatu atau apa. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kata doroba itu bisa berarti memukul kan? Doroba Yasir kalban, ya kan? Yasir sudah memukul anjing. Doroba masalan, tidak mungkin perumpamaan itu kita pukul, ya enggak? Oh, dia sedang ingin membuat perumpamaan, ya kan? Nah, walaupun banyak lagi kata doroba itu salah satu kata yang memiliki makna yang eh, banyak. Nah, dari sini kita berkesimpulan, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa belajar apa namanya, belajar Islam itu salah satu yang dipersyaratkan adalah kemampuan berbahasa Arab yang baik. Ya, kami nih di dunia penerbit eh, selalu mendapatkan penerjemah yang kadang-kadang modal bahasa saja tidak cukup. Ya, modal bahasa tidak cukup. Dia harus pada modal sejarah, modal fikih, modal syariat, supaya teks itu bisa dia sambung ke arah yang bagus.
Saya kasih contoh ya, dulu kami tuh punya penerjemah. Dia menerjemahkan kata misalnya uh, uh, ittasala Ibnul Qayyim Imam Ibnu Taimiyah, ya kan? Ittasala itu artinya kalau bahasa sehari anak-anak itu menelpon, menghubungi, ya kan? Nah, dia terjemahkan Imam Ibnul Qayyim menelpon Imam Ibnu Taimiyah. Itu kan menerjemahkan gitu bisa kan? Padahal dulu mana ada telepon di masa, mana ada WA di masa saat itu menghubungi. Oh, berarti dia entah dia bersilaturahmi, entah dia apa. Nah, kira-kira begitu. Banyak ya, bahwa menerjemahkan sebuah teks itu juga harus memiliki oh ya punya wawasan sejarah yang cukup. Nah, kira-kira kata doroba ini menjadi ujian para ahli bahasa. Sampai sekarang pun. Orang kalau menjelaskan doroba di YouTube itu perhatikan. Nggak pernah sepakat, ya kan? Nggak pernah sepakat. Mungkin artinya bisa 10, artinya bisa 15. Ini saya kira kalau ditanyakan tadi pantas karena memang bukan ini juga yang bingung, yang lain juga bingung. Ya. Terus yang kedua, ya salah satu tujuan permisalan memang untuk litakribil makna. Ya, untuk mendekatkan makna yang sedang kita tamsilkan. Tapi kalau ujung-ujungnya bingung, bukan tamsilnya yang salah, kitanya yang masih kurang mungkin, ya. Ya. Contoh misalnya itu juga tadi apa masalah wahyu yang turun tanpa suara, tanpa warna, tanpa huruf ya. Ya bisa jadi ingin membahas bahwa namanya wahyu itu kan dia tidak eh, apa namanya? Tidak ada hurufnya yang kelihatan, tidak ada warnanya, tidak ada bentuknya. Tapi nanti eh, kita pelajari lagi apa maksud dari tamsil itu ya. Saya juga belum terlalu mengerti, ya. Saya kira itu, Pak. Ulama-ulama salaf dulu punya punya satu kebiasaan ya. Mereka kalau sebelum tinggal di sebuah tempat, itu mereka periksa tetangganya siapa, ya. Baru mereka beli rumah atau tinggal di situ, ya. Kita misalnya baca Nabi Musa, salah satu salah satu doanya itu adalah eh, berikan aku tempat di tempat mampir yang baik, ya. Khairul munzilin, ya kan? Kenapa hal-hal seperti itu perlu diminta? Karena itu nanti akan berdampak kepada kepribadian kita, ya. Ada orang yang polos nih dari kampung datang ke Jakarta, tiba-tiba ketemu orang yang rusak, orang yang bisa dia rusak juga, ya. Nah, kalau sudah begitu Bapak dan Ibu sekalian, nah, itu kan bagian dari cerita kita masing-masing kan, takdir sejarah. Saya kira apalagi di Jakarta milih tempat itu susah. Kadang-kadang kita ya terpaksa, ya. Belum lagi nanti kita bertetangga. Kita baca masalah-masalah orang perkotaan itu, pertama masalah parkir, ya kan? Masalah parkir orang bisa berantem, ya. Masalah suara-suara musik, suara-suara yang keluar dari rumah, tetangganya nggak ngerti, yang lain terganggu, ya. Masalah-masalah macam-macam, ya. Sampah, ya. Itu wilayah-wilayah konflik orang-orang kota tuh. Nah, kira kalau sudah begitu Bapak dan Ibu sekalian, ada dua pilihan, ya. Kita bisa jadi orang yang mempengaruhi di tempat itu. Nah, kita kan Muslim itu kan punya nilai. Nah, kita
amar ma'ruf, ini begini, itu begitu. Ya. Sampai bertahan terus. Kalau sampai tidak bisa, sakit hati terus setiap hari, dan ada uang, nah boleh dia beli rumah di tempat yang lain. Ya, seperti banyak teman saya tuh, dia mensiasatinya begitu. Ini dia punya rumah, tetangganya sangat mengganggu sekali. Dia beli apartemen atau beli rumah di tempat yang lain supaya bisa bolak-balik. Ini kadar pertemuan dengan teman-temannya bisa dikurangi. Bahkan kadang-kadang bisa jadi rindu. Duh, udah kemana selama ini? Ya kan? Dia bisa siasati seperti itu. Ya. Kalau tidak, ya udah eh, apa namanya ber, berinteraksi sekedarnya saja. Jangan buat-buat masalah karena yang namanya karakter itu susah dihilangkan dari orang. Orang kalau sudah sifat pendengki, hasad, itu susah hilangnya. Yang bisa adalah kapan-kapan dia berkurang. Tapi kalau hilang dari seingat enggak, ya. Nah, makanya kita, ya termasuk saya juga pandai-pandai kita apa namanya membawa diri di Jakarta ini, ya. Di kota-kota besar itu saya kira kita selalu berhadapan dengan orang-orang yang kita tidak senang, ya. 80% hidup kita itu adalah berhadapan dengan orang-orang yang kita tidak senang. Ya nggak Pak? Kalau ada 1-2% ada, tapi nggak usah jauh-jauh ya. Di tempat-tempat dekat kita, bahkan di tempat kita beribadah pun kadang-kadang ada orang yang tidak setuju dengan kita, itu merusak cara kita apa namanya ketenangan. Tapi yang jelas eh, kata orang ya, selama kita masih hidup di dunia, ya hal-hal seperti ini selalu kita akan bertemu, ya. Cari komplek yang lain, masalahnya lebih parah, ya kan? Orangnya lebih parah, godaannya, cobaannya lain lagi, ya. Nah, selama kita berada di wilayah-wilayah dunia ini, ya, selalu saja ada masalah, ya. Tapi kita bisa meminimalisir hal-hal seperti itu. Allah alam bisawab. Ya. Baik, jazakallah khairan kasiran kepada para jamaah yang telah hadir. Kita juga doakan kepada semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan lindungan kepada kita Ustaz Muhammad Yasir Elsi dalam memberikan dakwah, menyebarkan dakwah Islam, dan semoga apa yang beliau sampaikan berguna dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.